Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya cintai karena Allah, pengurus kajian muslimah Masjid Baitul Ihsan yang dirahmati Allah, juga jamaah yang cantik-cantik, yang solihah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat? Sehat Ibu? Bahagia? Alhamdulillah bahagia. Ya, alhamdulillah, apalagi hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, ya, Masya Allah. Hari yang paling teristimewa dalam siklus sepekan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi hari Jumat ini dengan amalan-amalan soleh, ya, sholawat, baca surat Kahfi, sedekah, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hari Jumat. Wabil khusus hari ini, ya, kita hadir sama-sama untuk thalabul ilmi di majelis ilmu. Yang akan kita bahas adalah Al-Quran, ya. Tentunya kalau objek yang kita pelajari adalah Al-Quran, itu adalah sebaik-baiknya, ya, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bahkan hudurul, ya, hadirnya kita fi majalisil ilmi, hudur fi majalisil ilmi khairum min alfi raka'atin. Rawahu Tirmizi. Dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa hadirnya kita untuk menuntut ilmu itu lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, ya. Hadirnya kita di majelis ilmu kira-kira 2 jam, ya, 2 jam 3 jam. Nah, hadirnya kita di majalisil ilmi, di majelis-majelis ilmu, khair, itu lebih baik min alfi rakaatin, dari 1000 rakaat. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu bagi kita ini adalah sebuah, ya, penyemangat bagi kita untuk selalu, ya, dalam hidup kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh para pengikutnya, termasuk kita. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat hari ini kita akan mengkaji surat Al-Lail, ya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir surat, sebelumnya surat apa Ibu? Ad-Duha, ya. Nah, sekarang kita, ya, surat Al-Lail. Ad-Duha sebelumnya, ya. Ayo, yang atin berarti nggak masuk nih. Ad-Duha 2 kali pertemuan, ya, kita, ya. Pertemuan.
Ya, sekarang kita surat Al-Lail, surat ke-92. Ya, surat ke-92. Kita baca dulu suratnya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Shadaqallahul Azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Lail adalah surat ke-92, terdiri dari 21 ayat. Nah, kemudian ayat surat ini diturunkan sebelum hijrah. Berarti surat apa namanya? Surat Makiyah, surat Makiyah. Surat Al-Lail ini sama seperti surat Ad-Duha, diawali dengan wawu qasam. Apa Ibu wawu qasam? Ya, wawu qasam apa? Wawu qasam, wawu sumpah, ya. Jadi Allah bersumpah. Beda ya, sumpahnya Allah dengan sumpahnya kita. Sumpahnya manusia untuk meyakinkan mitra bicara. Tapi kalau Allah bersumpah, maka tujuannya adalah agar kita memperhatikan, mentadaburi, mencari tahu, mencari hikmah dari objek yang dijadikan sumpah. Kalau di surat Al-Lail ini ayat pertama, objek yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah apa? Apa Ibu? Ya, waktu malam, ya. Wal-lail.
demi waktu malam. Berarti apa yang diperintahkan oleh Allah? Kita diperintahkan untuk memperhatikan waktu malam. Kapan mulainya waktu malam? Waktu malam diawali dengan terbenamnya matahari atau kita kenal dengan waktu maghrib. Dan diakhiri waktu apa? Terbitnya matahari. Ya. Sebelum matahari terbit fajar terlebih dahulu. Ya, tapi kalau pagi, siang itu diawali dengan waktu syuruk. Ya, waktu di mana matahari terbit. Waktu yang paling identik dengan malam itu apa? Gelap. Betul ya. Jadi malam itu gelap. Makanya di sini Allah bersumpah dengan demi waktu malam apabila menutupi cahaya siang. Ya. Jadi malam itu identik dengan gelap. Di mana waktu malam ketika malam dimulai adalah akan terjadi sunatullahnya adalah seluruh makhluk ciptaan Allah itu akan kembali ke rumahnya. Ya. Jadi sunatullahnya itu malam kita menjelang malam kita pulang, yang dari kantor pulang, tapi ya semuanya pulang, ya manusia pulang ke rumahnya masing-masing. Hatta makhluk ciptaan Allah itu di waktu menjelang malam kembali ke sarangnya masing-masing. Ya. Burung ya balik ke sarangnya. Kemudian ular semua, bahkan binatang-binatang ternak ya itu kembali ke kandangnya. Ingat nggak di tahun 80-an kita kecil itu ya ada satu fenomena sosial menjelang maghrib itu yang dilakukan banyak orang yang menggiring ayamnya. Ya, orang zaman dulu tuh ya karena mereka pekarangannya luas ya. Saya juga merasakan tuh zaman dulu ya, tanah samping rumah kosong. Jadi punya ternak ayam walaupun berapa ekor gitu. Nah, menjelang maghrib tuh pasti sibuknya untuk cari ayam. Kenapa ayam harus dicari? Nggak bisa balik, dia kan matanya rabun ayam itu ya. Kalau binatang lain bisa pulang gitu. Ayam enggak, harus dicari. Maka aktivitas menjelang maghrib cari ayam, giring ayam gitu. Supaya balik ke kandangnya. Nah itulah yang terjadi, makhluk ciptaan Allah menjelang malam itu kembali ke sarangnya masing-masing, kembali ke kandangnya, dan kita manusia kembali ke tempat tinggal kita. Tapi karena dinamika kehidupan manusia itu begitu dinamis, aktif ya, sehingga proses untuk kembali ke rumah itu mengalami sebuah proses kemacetan. Sehingga kalau ayam nggak pakai macet, binatang yang lain nggak pakai macet ya. Jadi malam itu sudah di rumah. Sedangkan kita ya pakai ada macet gitu ya, sehingga hampir rumah itu menjelang isya gitu ya. Padahal sunatullahnya malam itu sudah di rumah ya, sudah di rumah. Orang tua kita dulu ingat ya, pulang itu sore. Bapak kita kerja itu pulang sore sebelum maghrib ya. Ya dulu transportasinya sepeda gitu. Ya, jadi ke kantor sepeda zaman dulu ya. Menjelang maghrib udah sampai rumah. Ya, tapi bapak-bapak sekarang sudah ya karena proses tadi karena kemacetan, jadi akhirnya kita tidak mengalami sunatullah malam sudah di rumah gitu ya. Ada yang masih di jalan dan sebagainya. Nah, jadi identik dengan gelap malam itu. Kemudian yang diperintahkan malam itu adalah waktunya kita beristirahat. Ya, beristirahat. Dan Rasulullah memberikan sebuah contoh sunnah bahwa kita dilarang untuk kalau bukan urgen segera tidur setelah isya. Ya. Jadi kalau ada orang susah bangun untuk tahajud, kok susah bangun? Tanya, tidurnya jam berapa? Gitu ya. Tidurnya jam berapa? Ya. Kalau kita membiasakan diri semua urusan udah selesai jam 9 kita tidur, jam 10 lah maksimal sudah tidur, insya Allah jam 3:30 ya sudah terbangun, sudah cukup istirahatnya. Karena fisik kita ini
dia punya hak untuk istirahat. Ya. Kalau misalnya yang terbaik itu 8 atau 6 jam lah kita tidur itu. Kalau kurang dari itu, apalagi udah usia 50, Lolita lolos 50 tahun, badan greges-greges kurang tidur. Betul Bu? belum ada yang 50 tahun ya? Ya. Kalau udah Lolita kurang tidur udah berasa ada greges-greges masuk angin ya. Nah, jadi segera kata Rasulullah, kalau udah Isya jangan memperbanyak ngobrol, apalagi ngobrol ngalor ngidul. Kecuali kita punya tugas yang sangat urgen ya. Kita punya kerjaan, besok harus menyerahkan berkas, harus menyerahkan laporan, ya mau gak mau begadang. Nah itu kan sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu tidak tiap hari. Ya. Jadi sebaiknya bersegera tidur setelah sholat Isya, sehingga cukup istirahat kita, dan nanti jam 4 lah ya, jam setengah 4, jam 4 sudah insya Allah bisa bangun ya. Kalau kemarin kan Allah menginginkan di waktu malam istirahat itu ya sempatkan diri untuk ya wa minal laili fatahajjat ya, suruh tahajud di waktu istirahat kita. Allah katakan sempatkanlah mendekat kepadaku, sempatkanlah beribadah. Kalau kita menyempatkan ibadah apa? Janji Allah, maka aku penuhi hatimu dengan kecukupan, kekayaan, ya jiwanya kaya. Tapi kalau kita dibuat sibuk, tidak ada kesempatan untuk beribadah, sibuk, maka Allah penuhi hatinya dengan kemiskinan, kurang aja bawaannya ya. Nah, jadi orang-orang yang bisa menyisihkan di waktu istirahatnya tahajud, insya Allah kata Allah akan diangkat derajatnya ya. Nah, jadi istirahat. Jadi gelap waktunya beristirahat. Kemudian di ayat keduanya wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila telah terang benderang. Ya. Jadi ini Allah ingin menggambarkan perbedaan ya. Perbedaan malam yang gelap, siang yang terang, dan aktivitas yang berbeda pula. Aktivitas malam adalah untuk beristirahat, meskipun ada ya beberapa profesi yang mengharuskan dia untuk terbalik, malamnya bekerja, seperti security, tapi itu kan aplusan juga ya, atau perawat, atau dokter yang harus operasi di malam hari gitu ya. Ada beberapa profesi yang dia itu justru terbalik ya bekerjanya. Nah, kemudian siang ini konotasinya dengan terang. Nah, konotasinya dengan terang juga berbeda aktivitas yang dilakukan di waktu siang. Ya, siang diawali dengan syuruk, adalah di mana makhluk-makhluk, bukan hanya manusia, makhluk-makhluk ciptaan Allah keluar dari sarangnya, keluar dari kandangnya, keluar dari rumah-rumahnya untuk beraktivitas ya. Ada yang aktivitasnya mencari rezeki ya, untuk para bapak-bapak ya, memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya dan anaknya, maka keluar rumah untuk mencari rezeki. Atau ibu-ibu ya, dia keluar rumah bukan untuk mencari rezeki, tapi untuk menebarkan ilmu, untuk menuntut ilmu ya. Segala aktivitas ya, orang meninggalkan rumahnya di waktu siang. Jadi aktivitasnya ya berbeda. Nah, waktu siang inilah di mana manusia melakukan aktivitas yang berbeda-beda ya. Nah, di mana digambarkan semua keluar dari rumahnya seperti halnya burung ya. Kita kan disuruh bertawakallah kamu seperti seekor burung yang dia keluar dari sarangnya dalam kondisi perut lapar. Kemudian dia terbang meninggalkan sarangnya dengan anak-anaknya ya, kalau burung itu ya.
meninggalkan sarangnya, kemudian pulang nanti menjelang malam dia pulang dengan perut yang sudah kenyang dan membawa makanan di paruhnya, cacing untuk anak-anaknya. Seperti itu, ya. Dan itu pun aktivitas yang juga dilakukan oleh manusia, ya, bekerja. Nah, sehingga masalah rezeki ini pernah terjadi perbedaan pendapat, ya. Jadi kita nggak boleh anti terhadap perbedaan pendapat, ya. Jadi perbedaan pendapat itu kalau didiskusikan, ya, maka pendapat kita akan tajam gitu ya. Karena kalau kita berpendapat kemudian tidak ada yang mengcounter pendapat kita, maka pendapat kita itu lemah. Tapi semakin orang ada yang mengkritisi pendapat kita, maka kita akan berupaya mengeluarkan argumen-argumen agar pendapat kita itu semakin kuat. Jadi saya ingat sekali, dulu kami di pondok pesantren itu sudah membiasakan berdiskusi. Jadi kalau kita pengurus, kalau dulu OSIS ya, kayak OSIS gitu, saya Ikatan Pelajar Putri Pondok Pesantren Nur Rahman, IP 4DR gitu. Nah, ketika kita memberikan, kita mau mengeluarkan sebuah program kerja, ya, kita misalnya bagian apa nih? Bagian kesehatan, kita mau bikin program kerja, kita tuliskan program kerja itu. Sebelum program kerja itu diketok palu untuk ini, maka kita tuh ada di situ, kita saling adu argumen. Apakah program itu bisa diaplikasikan nggak? Nanti dampaknya bagaimana? Itu kita mempertahankan bahwa program kita ini diuji dulu secara publik sama pengurus yang lain, di debat. Oke, nanti kalau emang pendapat ini harus diperbaiki, kita perbaiki. Kalau memang udah nanti pertanyaan, bagaimana nanti kalau terjadi pelanggaran gini-gini, apa yang harus kita untuk mengegolkan satu program saja kita tuh diadu argumen, sehingga pikiran kita itu menjadi semakin tajam gitu, karena adanya yang mengcounter, gitu ya. Jadi kita jangan selalu ketika perbedaan itu harus berujung kepada permusuhan, nggak boleh ya. Nah, dan kita saat ini kita diajarkan dengan sangat baik ya, untuk bisa berargumen secara logik, secara cerdas, tapi attitude-nya tetap terjaga. Sama Bapak Rocky Gerung ya, ya, Rocky Gerung gitu ya, mengajarkan untuk berakal sehat. Saya paling suka itu. Ya. Karena logik kita tuh semakin terasah ya, karena dulu sempat belajar filsafat juga kan, orang kalau belajar filsafat jadi kalau kita tentu bahwa kebenaran absolut itu, tentu kita meyakini kebenaran absolut itu Al-Quran ya, Al-Quran, hadis itu absolut. Tapi pemahaman terhadap Al-Quran itu bisa berbeda-beda, itulah yang kemudian bisa didiskusi pemahamannya ya, bukan Al-Qurannya ini, pemahaman. Karena orang memahami sesuatu dengan berbagai sudut pandangan gitu ya. Jadi dengan adanya argumen itu, sebuah pendapat menjadi lebih kuat, lebih kokoh gitu ya. Jangan ya, jadi perbedaan. Nah, ini terjadi perbedaan di zaman salafus soleh, yaitu antara guru dengan murid. Ya, guru sama murid beda pendapat gitu. Ya, yang pertama muridnya siapa? Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Gurunya siapa? Imam Ahmad. Berbeda pendapat terkait masalah rezeki. Ya. Kalau kata gurunya, rezeki itu, apalagi rezeki yang terkait untuk kelangsungan hidup kita berupa makan. Ya. Rezeki makan gitu ya. Itu enggak perlu dicari, kata imam itu, akan datang sendiri gitu. Sebagaimana maut itu mendatangi seorang hamba. Jadi mati itu enggak usah dicari-cari, bakal ketemu gitu. Ajal itu akan mencari kita gitu. Kalaupun ajalnya seseorang itu di Surabaya, maka dia akan ada satu keperluan yang membuat dia harus ke Surabaya dan meninggal di situ. Kata Imam Ahmad bahwa rezeki itu seperti ajal, dia akan mendatangimu tanpa engkau usaha gitu. Wah, Imam Syafi'i enggak begitu guru. Kalau menurutku rezeki itu harus diikhtiarin gitu. Pasti kita lebih setuju Imam Syafi'i ya. Iya betul, harus ikhtiar. Kalau duduk aja nggak bakal gitu datang rezeki gitu. Nah akhirnya Imam Syafi'i itu berkeinginan supaya argumennya itu
lebih kokoh gitu dari gurunya, maka dia akan mencari alasan, mencari argumen apa. Akhirnya besoknya Imam Syafi'i itu keluar dari rumahnya, pagi-pagi keluar dari rumahnya, dan di lingkungannya itu sedang panen anggur. Ya, panen anggur. Kemudian Imam Syafi'i meminta kepada salah satu pemilik kebun, pekerjakan aku bantu metik gitu, ya. Jadi Imam Syafi'i keluar dari rumahnya, mengunjungi pemilik kebun anggur dan minta dijadikan pekerja harian untuk memetik anggur. Ya, setelah dari pagi sampai menjelang sore ya, metik anggur. Setelah itu beliau dikasih upah, ya, berupa uang dan anggurnya dikasih. Yang terfikir oleh Imam Syafi'i, saya ingin menunjukkan kepada guruku bahwa pendapatku itulah yang benar gitu ya. Nah, akhirnya Imam Syafi'i ya sebelum pulang ke rumah datang dulu berkunjung ke rumah gurunya. Niatnya untuk menunjukkan, nih guru, pendapatku yang benar gitu ya. Nah, kata Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Ahmad ya. Kemudian diberikanlah anggur itu kepada gurunya. Dia bercerita, guru, hari ini aku membuktikan bahwa pendapatku lah yang benar, ya. Bahwa pagi ini aku keluar dari rumahku, aku minta pekerjaan kepada pemilik kebun, kemudian aku berikhtiar bekerja memetik anggur, kemudian aku dikasih upah dan dikasih anggur. Nah, kemudian Imam Ahmad, pendapatku juga benar. Aku diam aja di rumah, rezeki mendatangi. Ya, Imam Syafi'i datang bawa anggur buat gurunya. Jadi ya guru di rumah aja, tapi ada yang nganterin makanan gitu ya. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata ada ya rezeki yang kita itu kadang nggak perlu usaha, tiba-tiba datang. Kita lagi ngeteh nih, ya, pikiran kita enak nih kalau ada temennya pisang goreng gitu. Ya tiba-tiba tetangga nganterin pisang goreng. Padahal kita duduk aja gitu. Memang ada rezeki yang seperti itu. Tapi intinya bahwa Imam Ahmad bukan duduk nganggur aja. Beliau sudah melakukan ikhtiar, ya kan, ngajar muridnya di mana-mana gitu ya. Bukan diam aja. Artinya Imam Ahmad diam saat itu, memang diam di rumah, tapi udah punya passive income. Ya, duduk ya, passive income. Artinya beliau dengan duduk aja di rumah, tapi muridnya udah banyak. Ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu, ngasih ini, padahal diam di rumah. Berarti pendapatnya sama-sama benar ya. Masya Allah. Tabarakallah ya. Jadi perbedaan tadi ya, ingin menunjukkan perbedaan Allah ya, ingin menunjukkan perbedaan siang malam, gelap terang, perbedaan aktivitas istirahat dan aktivitas berikhtiar mencari rezeki. Nah, kemudian di ayat ketiganya juga Allah menjelaskan lagi tentang perbedaan. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ya, yaitu demi penciptaan laki-laki dan perempuan, ya. Jadi jenis makhluk manusia itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Memang ada kasus-kasus tertentu, ya, bahkan ini ada pada fikih klasik dalam Islam, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memiliki dua kelamin sejak lahir, memiliki dua kelamin, ya, disebut dengan hunsa, ya. Kalau perempuan itu unsa, kalau ini dia kelaminnya dua, namanya hunsa. Bagaimana hukumnya? Kalau hukum klasik fikih untuk menentukan ini laki apa perempuan, karena dia punya dua kelamin, maka cara yang sederhana untuk menentukan identitasnya itu hanya dilihat dari pipisnya, dari mana keluarnya, ya, apakah dari vagina ataukah dari zakar. Karena dengan pipisnya dari salah satu alat reproduksi itu ya, maka itu menunjukkan itulah yang berfungsi, ya. Jadi kalau ada orang hunsa punya dua kelamin,
ya, dia identitasnya akan ditentukan dari mana alat yang dia keluar pipisnya. Kalau pipisnya dari vagina, berarti dia ditetapkan hukumnya sebagai wanita. Dia keluarnya dari zakar, berarti dia laki-laki. Ya. Kasus ini pernah ada nggak di Indonesia? Pernah. Atlet voli, ya, dulu dianggap sebagai perempuan, ya. Nah, saya manangan apa? Namanya manangan gitu ya. Nah, dia dan itu tidak menghadirkan kehebohan, ya, orang menerima gitu ya, karena memang itu dari lahir punya dua kelamin, ya. Kemudian setelah diperiksa dia misalnya, kalau sekarang kan bisa diperiksa nggak ada rahimnya. Kalau zaman dulu kan ya sederhana, udah dari pipisnya. Kalau sekarang bisa lebih identifikasinya lebih jelas, dilihat ada rahimnya tidak, ya, ternyata tidak. Akhirnya secara hukum negara ditetapkan dia sebagai laki-laki. Tapi nggak heboh kan? Nggak heboh. Ya, jadi ada seperti itu, khunsa namanya. Itu ada kasus di Indonesia seperti itu, ya. Kemudian ditetapkan secara hukum dia sebagai laki-laki. Makanya waktu dia main voli putri itu, tenaganya kuat banget ini ya. Kelihatan ini, ternyata orang curiga. Ternyata setelah diteliti dan sebagainya, ditetapkanlah identitasnya dia sebagai laki-laki. Ya. Kemudian apa? Laki perempuan. Laki perempuan sesuatu tadi ya, jenis manusia yang berbeda. Jadi tidak ada yang sekarang ini, ya, orang yang tadi kalau khunsa memang dari Allah, ya. Kemudian kalau yang sekarang kaum pelangi, ya. Tapi pada hakikatnya mereka pun tidak mengingkari kodrat ketika homo. Tetap aja ketika dia melakukan hubungan itu ada yang berperan sebagai laki-lakinya dan perempuannya, kan gitu. Kan aneh kalau mikir. Lah kalau misalnya gitu kenapa harus ada begitu? Sama lesbi juga, ada yang harus berperan sebagai laki-lakinya dan berperan sebagai perempuan. Artinya fitrah mereka sebenarnya nggak bisa mengingkari bahwa sesungguhnya jenis manusia itu laki-laki dan perempuan. Benar nggak? Aneh ya? Kalau mau homo aja gitu. Kok mesti harus ada laki-lakinya? Gitu ya? Ada yang berperan sebagai laki-laki, ada yang berperan sebagai perempuan. Atau yang lesbi juga begitu. Ada yang berpenampilan maco sebagai laki-lakinya, ada yang maskulin, ada yang feminim. Nah, artinya ya fitrahnya tidak bisa mengingkari ya bahwa hakikatnya Allah menciptakan yaitu dua jenis, laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan, ya, bukan hanya perbedaan physically, ya, secara fisik, tapi juga perbedaan banyak hal yang tujuannya adalah bagaimana agar kedua jenis makhluk ini mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Maka semua cara kerjanya itu berbeda. Contohlah perbedaan dalam visual. Bu, merasakan nggak bedanya perempuan dengan laki-laki secara visual? Beda nggak? Anak saya laki-laki itu suka aneh-aneh ya kalau mama yang nyari cepat ketemu. Kenapa? Karena laki-laki itu kan visualnya itu lurus, ya, jangka panjang, ya, panjang ya, jauh, lurus tapi jauh gitu jaraknya. Sedangkan perempuan melebar, ya, jadi tidak bisa melihat jauh, pendek tapi melebar. Maka kalau misalnya anak kita atau suami kita cari kunci, dia lihatnya lurus aja sini. Padahal kunci ada sebelah sini. Kagak lihat ya? Kagak lihat. Sampai tadi nih pagi nih saya mau berangkat ada masalah. Si mbak yang kerja asisten tuh, ya, anaknya telepon, "Mama, di mana jadwal ujian? Taruh di mana?" gitu. Ditelepon. "Mbak tuh ini." Katanya, "Ada di atas galon," kata mamahnya ya. Dicari-cari gak ketemu juga. Akhirnya anaknya yang penyamperin, "Udah Mbak, sana pulang dulu cariin." Enggak tetap di atas galon, tapi sama mamahnya dimasuk di dalam buku, diselapin buku. Itu ya lihat-lihat aja gitu, enggak dibuka. Masya Allah. Tuh laki-laki pandangannya lurus, ya, fokus lurus, jauh gitu kan.
Kalau kita melebar, fungsinya adalah untuk menjalankan fungsi. Laki-laki fungsinya pencari nafkah. Ya, kalau nafkah zaman dulu yang tradisional adalah pemburu, berburu ya. Nah, berburu kan melihat menjangan dari jauh, fokus kelihatan, tembak ya pakai tombak kena. Lah kalau kita yang berburu, udahlah pandang kita pendek, lihatnya kanan kiri berisik lagi. Mana ya kijangnya ya? Mana yang menjangan? Ya kabur lah berisik. Ya. Jadi kita melebar. Makanya kita itu beda Bu. Laki-laki kalau mau saya ngelihat nih, lihat contoh yang paling menarik perempuan cantik. Dia kan karena lurus, maka kalau perempuannya bergeser dia juga geser. Gitu. Sama leher-lehernya. Kalau kita, misalnya kalau kita kan cukup gini. Karena kita bisa ke kanan ke kiri, kita nggak perlu noleh gitu ya. Jadi agak jaim gitu. Padahal pengen lihat lagi kita nggak noleh gini, malu. Mata kita dong. Beda ya. Nah gitu. Jadi fungsi-fungsinya Allah buat cara visual aja sudah berbeda. Maka kita memaklumi ya. Maklum kalau laki-laki di rumah kita beliin laki-laki semua itu. Ya. Nah, nyari sesuatu ya dilihat di sini pada pinggirnya, di kanannya geser dikit dia nggak lihat. Nah, seperti itu. Jadi itu dari visual. Belum lagi cara kerja otaknya yang berbeda. Semuanya fungsi adalah tujuannya untuk memerankan fungsi dan peranannya. Ya, makanya jangan marah kalau seorang ayah itu suami ya, anak kita, misalnya kita zaman yang kita masih menyusui, anak nangis ngeri itu suami kita tidur tetap nyenyak aja nggak bangun, ya kan? Kita yang anak kesek langsung bangun, nyusuin, karena memang itu fungsi kita untuk pengasuhan. Tapi seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami, ketika dengar suara klotek di pagar luar, dia cepat bangun. Iya, bahkan dia cepat nggak, misalnya tiba-tiba listrik kita tuh mati malam-malam, dia langsung bangun gitu. Karena tugas laki-laki memberikan perlindungan, pengayuman, keselamatan keluarganya gitu. Maka ketika ada bunyi klotek di luar, itu bapak-bapak yang dengar duluan, kita enggak. Iya, suara apa, lampu mati, mati langsung dia bangun. Lihat tetangga pada mati enggak gitu. Takutnya yang mati rumah kita aja gitu, ya kan? Kan perampok kan kadang gitu ya, matiin dulu lampunya. Nah, itu langsung bangun dari jendela, kanan kiri mati semua enggak gitu. Tapi anak nangis ngor-ngor enggak bangun. Karena itu ya perbedaan fungsi peran yang Allah peruntukkan kepada laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya 3 ayat awalan ini untuk ya tadi sumpah-sumpah itu untuk menjelaskan adanya perbedaan malam yang gelap, tempat di mana kita disuruh beristirahat. Kemudian perbedaan siang yang terang, di mana di siang hari kita beraktivitas. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ayat keempat inilah yang menjadi jawabul qasam. Jawaban dari sumpah-sumpah itu sebenarnya Allah ingin menyatakan apa sih? Allah mau menginformasikan apa sih kepada kita? Itu di ayat keempatnya. Nah, jadi ayat keempatnya disebut dengan jawabul qasam. Ya, inilah yang ingin Allah maksudkan dengan sumpah-sumpah tadi. Inna sa'yakum la syatta. Ya. Inna sa'yakum la syatta. Nah, sesungguhnya usahamu memang beraneka macam. Ya, bahwa manusia itu usahanya beraneka macam. Ya, kita bukan hanya melihat dari sudut profesi, tapi makna yang ingin Allah berikan adalah manusia memiliki aktivitas usaha yang berbeda-beda, ya, berbeda dalam motivasi, berbeda dalam dampak-dampak yang akan didapatkannya dari usahanya, gitu ya. Jadi berbeda. Nah, dalam perbedaan inilah juga akan menentukan perbedaan hasil yang akan dia dapatkan, ya. Apalagi berbeda motivasi,
ya, maka nanti dampaknya pun akan berbeda. Nah, jadi ini yang ingin Allah sampaikan, bahwa manusia ya, berbeda-beda dalam apa? Dalam motivasi, dalam substansinya. Seseorang melakukan perbuatan yang sama, boleh jadi motivasinya berbeda. Nah, kemudian dengan motivasi yang berbeda, nanti efeknya, dampaknya juga akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Nah, kemudian Allah mengabarkan kepada kita bahwa usaha manusia berbeda-beda, bahwa amal manusia itu berbeda-beda. Ya, ada manusia yang memilih untuk beraktivitas yang positif, ya, dengan niatan yang baik, kemudian dia juga akan mendapatkan hasil yang baik pula. Tapi ada manusia yang juga dia dengan motivasi yang negatif melakukan perbuatan-perbuatan negatif, dan dampak dan hasilnya juga nanti akan didapatkan adalah sesuatu yang negatif, ya. Nah, sehingga di ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia memiliki amal-amal, usaha-usaha yang berbeda-beda. Nah, kemudian di ayat kelimanya inilah Allah memberikan contoh perbedaannya, ya. Allah nanti menjelaskan ada 2 perbedaan sikap manusia, ya. Yang ayat kelimanya, fa amma man a'ta wattaqo, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, itu ada orang-orang dengan motivasi, dengan landasan beriman kepada Allah, dengan landasan takwa, dia membelanjakan, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Membenarkan al-husna. Al-husna itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-husna, ya, hadis riwayat dari Abi Hatim dan Ubay bin Ka'ab, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah anil husna, ya, aku bertanya kepada Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan al-husna? Wa saddaqa bil husna. Rasulullah menjawab, qala al-husna al-jannah. Al-husna itu adalah surga. Ya, kemudian para mufasir mengartikan juga al-husna itu dengan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan. Nah, al-jannah adalah kebaikan-kebaikan yang paling tertinggi, ya. Dan al-husna itu adalah pahala-pahala tertinggi, ya. Jadi wasaddaqa bil husna, dan orang tersebut meyakini adanya pahala dari Allah, meyakini adanya kebaikan-kebaikan dari Allah, dan meyakini adanya balasan berupa surga. Nah, jadi di ayat 5, 6 nih Allah menggambarkan tentang manusia yang dengan landasan keimanan, bertakwa kepada Allah, kemudian dia mewujudkan ketakwaannya dan keimanannya dalam hal rezeki, ya. Nanti kan dalam hal lain banyak, ya. Dalam hal rezeki di ayat ini dia berinfak di jalan Allah, ya, berinfak di jalan Allah, ya, karena meyakini bahwa apa yang dikeluarkannya itu akan mendapatkan balasan, ya. Balasan, kita meyakini bahwa balasan setiap kebaikan itu 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, fikul disumbulatin mi'atu habbah. Wallahu, ya, Allah kemampuan untuk melipat gandakan lebih lagi, ya. Jadi ketika seseorang
menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan dasar takwa dan dia yakin atas balasannya, maka dia nanti akan Allah berikan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Janji Allah. Jadi, tapi syaratnya bertakwa, percaya akan adanya balasan dari Allah, percaya adanya surga sebagai balasan tertinggi. Maka orang yang seperti ini Allah janjikan fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya kemudahan, menuju kemudahan, yaitu kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Jadi kemurahan hati, kedermawanan hati itu adalah bukti dari keimanan seseorang, ya. Jadi keimanan seseorang itu dibuktikan benar nggak dia, baik nggak keimanannya itu dari seberapa dermawannya dia mengeluarkan harta yang Allah berikan, yang diberikan kepadanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, makanya orang-orang dermawan itu, ya, dalam Islam, ya, dia itu kedudukannya sangatlah mulia. Bahkan Allah amat mencintai, ya. Dalam satu hadis Rasulullah, ya, bersabda bahwa orang yang al-jahilu, orang yang awam, jahil dia, nggak tahu ilmu, nggak pandai dia. Al-jahilu sakhiyu, orang jahil, orang awam tapi pemurah, suka dermawan, royal, bersedekah. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, ya, min abid bakhilun, dari ahli ibadah yang pelit, yang koret, yang bakhil, yang meregehe-hese. Ya, jadi al-jahil, ya, orang yang ya awam deh sama agama gitu, ya, awam sama agama tapi royal banget orangnya, murah hati, mudah memberi, itu lebih dicintai oleh Allah dibanding orang alim, orang pinter agama, hebat, ya, ilmunya, tapi kok koret, tapi pelit, Allah nggak suka, ya, lebih suka awam tapi royal. Maka seseorang itu baik buruknya itu dilihat dari itunya. Misalnya, ya, seseorang baik, dia itu Pak Haji loh, alim banget orangnya, kalau berkata-kata lembut, orangnya bagus banget, tapi pelit. Nah, itu yang tadi baik itu jadi hilang semua, ya, jadi hilang semua tuh. Yang tadi orangnya soleh, orangnya baik, orangnya alim, segala macam kebaikan itu tiba-tiba tapi pelit. Itu seakan-akan kebaikan yang itu runtuh, jadi hilang, jadi nilainya tuh turun. Tapi mohon maaf, ada orang yang okem, ya, maksudnya awam ini, tapi tuh luar biasa sedekahnya. Emang sih orangnya kalau ngomong gitu banget, ini orangnya pokoknya preman deh, orang ini, tapi orangnya baik banget loh, royal gitu, ya. Itu yang tadi yang jelek-jelek ketutup sama yang royalnya tadi, ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah hadis Allah juga, Rasulullah mengatakan as-sakhiyun, orang yang dermawan, sakhiyun, orang yang nyah-nyuh gitu, nyah-nyuh, ada ini ngasih gampang, ngasih apa-apa gitu, ya, kayaknya nggak mikir kalau mau ngasih tuh puk-puk gitu, ya, orangnya mudah berderma. As-sakhiyun qaribu minallah, orang yang dermawan nih itu dekat dengan Allah, qarib. Wa qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Tuh, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Seneng banget kalau punya teman royal, ya. Ya, dikit-dikit traktir, dikit-dikit ini, pokoknya ada apa dia pergi kemana ingat teman-temannya dibeliin oleh-oleh, pokoknya luar biasa royal. Orang yang kayak gini dekat nggak? Banyak nggak orang yang dekat sama dia? Banyak, pasti senang kalau punya teman yang royal begini, ya kan? Royal orangnya gitu, senang, banyak temannya. Allah aja suka, apalagi manusia gitu, ya. Nah, dan dia dekat dengan surga.
Wa ba'idu binan nar, jauh dari neraka. Orang kalau banyak dermawan, orang banyak sedekah, jauh dari neraka. Insyaallah ya, luar biasa. Nah, sedangkan al-bakhil, wal bakhilu, orang bakhil, orang koret. Koret bahasa apa? Sunda ya? Orang koret, ya, bakhil, ba'idu minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Jauh dari manusia. Nah, ini nih lucunya orang pelit, ya. Biasanya orang itu suka ngumpul dengan yang sesamanya, ya. Ibu-ibu pasti sukanya kalau senengnya kuliner, pasti besi-besinya juga orang yang suka kulineran. Benar? Kalau suka ngaji, suka ikut kajian, pasti besinya juga orang-orang yang suka ikut pengajian. Ya? Ada Ustadz Hanan At-Taqi tuh. Oh, di mana? JPU ya? Kemana di situ ya? Di JGU gitu. Ada ininya, berbayar nggak? Berbayar. Berapa? 125. Ya, yuk kita ini. Pasti besi-besinya sesama yang suka kajian. Yang suka olahraga, goes. Ya, makanya goes itu ada kan komunitasnya. Suka goes, ngumpulnya dengan sesama yang suka goes. Itu fitrahnya manusia. Yang tidak suka ngumpul dengan sesamanya itu sesama orang pelit, nggak mau ngumpul. Lah kalau orang pelit ngumpul, siapa yang bakalan traktir? Kalau yang lain kan berebut bayarin ya, nah traktir, saya rebutan gitu. Kalau dia mah sengaja, ada yang pura-pura ke toilet, ada yang pura ini gitu biaran bayar. Jadi orang pelit itu dia sendiri tidak mau berkumpul dengan sesama orang pelit, ya kan? Kalau tadi kan senang ngumpul sama, tetap orang pelit senangnya juga ngumpul sama orang yang royal, kan gitu ya? Aneh kan? Jadi nggak ada tuh komunitas gitu, ya seperti itu ya. Jadi yang pelit itu ya dia nggak mau juga kumpul sama yang pelit. Makanya dia ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ya, bete kan kalau punya teman pelit gitu. Pengennya ditraktir terus, pengennya dibayarin terus dia nggak mau. Padahal punya dia kemampuan gitu ya, bukan nggak punya, tapi ya bakhil. Nah, jadi dia ba'id, jauh dari manusia. Wa ba'idu minal jannah, jauh dari surga, ya. Wa qaribum minan nar, dan dekat dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa dekat dari neraka? Karena di neraka itu ada pohon kekikiran. Akarnya, batangnya menghujam di dalam neraka. Ranting-rantingnya melambai sampai ke dunia. Barang siapa yang memegang ranting pohon kekikiran, maka dia nanti akan ditarik ke neraka. Dekat. Sedangkan di surga ada pohon-pohon kedermawanan, ya. Pohon kedermawanan, akar dan batangnya ada di surga. Dahan-dahannya melambai sampai ke dunia. Barang siapa yang di dunia memegang rantingnya, memegang dahannya, maka nanti dia ditarik ke dalam surga, ya. Nah, jadi ayat yang ke 5, 6 dan 7, ya, Allah menggambarkan tentang seseorang yang dermawan, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan motivasi karena takwa dan percaya akan adanya balasan di akhirat berupa surga, maka Allah janjikan kepadanya fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan baginya menuju kemudahan, menuju kebahagiaan, dan kebahagiaan yang sempurna adalah surga. Jadi orang-orang yang dermawan itu akan dimudahkan baginya untuk jalan menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena ketika kita melakukan kebaikan, memberikan sesuatu kepada seseorang, ya, pahala yang langsung dia dapatkan adalah kebahagiaan. Ya. Pernah dulu ada seseorang istri pejabat yang kaya raya, dia itu stres berat. Kenapa stres berat? Karena dicuekin, didiemin sama suaminya. Suaminya marah, diemin dia 7 hari.
seminggu udah dicuekin sama semuanya, nggak diajak ngomong. Nah dia stres berat sampai terfikir untuk bunuh diri, ya. Padahal hidupnya berlimpah dengan harta. Bagusnya dia kemudian terpikir bunuh diri, tapi dia masih punya akal sehat. Dia datang ke orang psikolog, ya, almarhum Bapak Dadang Hawari, ya, datang ke Bapak Dadang Hawari menceritakan, ya, bahwa dia sudah sampai fase ingin bunuh diri karena sakit hati, karena luar biasa stres, didiemin suami seminggu. Suaminya disapa nggak jawab, pokoknya mukanya ditekuk dan sebagainya sampai dia stres. Akhirnya kata almarhum ini, obatnya hanya disuruh, datanglah ibu ke sebuah permukiman kumuh, bawakan makanan yang enak yang biasa ibu makan, ya, dan bagi-bagikanlah di tempat kumuh itu. Hanya itu aja, nggak diceramahin apa-apa, nggak dikasih tahu, itu aja, ya. Maka besoknya si ibu ini dia belanja makanan yang enak, ya, katakanlah apalah pizza atau burger atau apa yang enggak ini, ya, dibawa ke kampung kumuh tersebut dan dia sendiri membagikan satu persatu. Nah setiap anak-anak kecil, orang tua, anak kecil yang itu, ya, dia baru melihat makanan yang enak, ketika nerima, makasih ibu, makasih ya Allah, seneng gitu, ya, ibu-ibunya, ibu makasih ya gitu. Dan pancaran bahagia, energi bahagia orang-orang yang dikasih itu, ya, menular ke dirinya, ya. Tiba-tiba di hatinya itu kayak hadir kebahagiaan yang luar biasa karena melihat wajah-wajah orang yang begitu bahagia menerima makanan yang diberikan. Setelah melakukan itu banyak, dan dia tidak terfikir sedikit pun untuk bunuh diri. Dan justru dia berpikir yang positif, dia mengingat bahwa ternyata dalam hidup dia nikmat itu begitu banyak. Itu hanya dengan itulah pahala pertama orang yang memberikan sesuatu itu, kebahagiaan. Kebahagiaan orang, makanya kita juga harus mengantar. Kalau sekarang kan terkadang kurang, ya, kita tuh apa-apa sedekah transfer itu kurang ini. Boleh transfer, tapi boleh ada yang kita datang, anak kita kunjung ke rumah yang miskin, kita bawa sembako, biar anak kita lihat ekspresi ibu yang dikasih itu terpancar bahagia itu, melihat. Dan itu nggak bisa tergantikan, Bu. Dan itu menular, maka energi manusia itu kan menular, Ibu, ya. Maka hati-hati kita ketemu orang. Kalau kita bertemu orang yang energinya di bawah kita, Bu, kita ketemu sama orang yang energinya di bawah kita, itu pasti kita tuh jadi turun kayaknya. Karena kata-kata dia tuh dia mengeluh, ya. Dia datang sama kita cerita mengeluh, entar ketemu ngeluh ini, ngeluh itu. Kemudian pokoknya hal-hal yang negatif yang diceritakan. Akhirnya energi kita jadi ikut turun. Nah, tapi kalau yang kita ketemu dengan orang yang energinya sama, sefrekuensi, ya kan? Sekarang kan istilahnya sefrekuensi. Kalau sefrekuensi masih bagus, bisa saling support, ya, bisa saling ini gitu, ya. Kalau sefrekuensi enak, nyambung, ngomong pun nyambung, apa-apa gitu, ya. Terusnya auranya juga nyambung, makanya enak sefrekuensi. Tapi yang paling bagus lagi, bergaullah kita dengan orang yang memiliki energi yang lebih tinggi dari kita. Orang yang energinya lebih tinggi, kita habis ketemu sama orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu. Maka ketika ketemu itu, kita jadi itu, ya, terangkat juga. Dia akan support kita, akan bantu kita, ya, mengcoaching kita, ya. Dia akan memberikan hal-hal yang membuat energi kita pun naik, ya. Jadi energi itu menular, ya. Jadi wa'arid anil jahilin, dalam Islam menjauhlah dari orang-orang bodoh, emang itu perintah. Kalau kita gaulnya sama orang, mohon maaf, ya, bodohnya bodoh dari al-haq, dari kebenaran, sehari-hari kumpulnya sama orang kayak gitu, maka energi kita pun akan turun. Akhirnya kita ada perasaan, gue mau udah bener gitu, ya. Ketemu sama yang ahli maksiat, kita udah merasa udah bagus aja kan gitu. Tapi ketemu sama orang yang lebih solihah, ya Allah, aku belum ada apa-apa gitu. Lihat orang yang lebih solihah, itu kan kita lebih. Nah itulah pentingnya. Dan energi kebahagiaan itu menular sebagaimana tadi, ya. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, pahala pertama yang dia rasakan adalah rasa bahagia. Ya, kalau kita habis memberi, di sini ada kan Jumat berkah, ya.
Siapa nih yang ngelola Jumat berkah? Wah, Masya Allah, barakallah ya. Semoga istiqomah ya. Jadi mengelola gitu ya. Kita ketemu ojol-ojol gitu ya. Dia menerima makanan kita, makasih Bu gitu ya. Bahkan mendoakan kita dan energinya itu nular ke kita. Ini luar biasa. Ya. Jadi yang pertama ya, pahala bagi orang yang berbuat kebaikan itu kebahagiaan. Bahagia kita itu merasakan. Yang kedua, biasanya kalau kita melakukan kebaikan maka fasunayusaruhu lil yusra. Ya, fanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan kita juga untuk berbuat kebaikan yang lain gitu nular ya. Mohon maaf, kita bangun tahajud kan nggak sholat aja kan, pasti ngerjain yang lain gitu ya, zikir juga, tilawah juga, berdoa gitu. Artinya kita datang taklim nih, satu kebaikan pasti diikuti dengan kebaikan yang lain. Ada tromol nggak? Oh sekarang ini ya transfer ya. Ya, kita datang ke majelis ilmu, ya di situ kebaikan yang lain bersilaturahim. Ada lagi sodako, ya kan? Jadi setiap kebaikan itu menarik kebaikan yang lain, gitu ya. Sama hal yang positif negatif juga akan begitu, ya. Orang yang terbiasa melakukan maksiat, mabok-mabok, pasti nggak jauh perempuan, ya main perempuan. Nggak berarti uangnya hasil korupsi misalnya, uang hasil korupsi yang negatif, yang haram, pasti digunakan untuk yang haram juga. Kemarin kan baru ada kelihatan ya, minum-minuman harga berapa tuh? Duitnya apa tuh? Udah kalau kayak gitu mah udah pasti pusaran setan. Kalau udah yang haram dia akan terdorong untuk melakukan yang haram lagi. Nah makanya kalau kita berbuat kebaikan, ya, yang saat itu kita rasakan rasa bahagia, kemudian akan dimudahkan melakukan yang haram lagi. Nah makanya kalau kita berbuat kebaikan, ya, yang saat itu kita rasakan rasa bahagia, kemudian akan dimudahkan